Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From Season 3 episode ketiga. Di episode sebelumnya, Kenny pulang dan baru tahu kalau kini ia adalah seorang anak yatim piatu. Sementara Fatima yang tidak makan beberapa hari ternyata bisa makan, namun makanannya harus makanan busuk. Sementara Tabitha bertemu dengan ayah Victor dan menemukan banyak lukisan yang dibuat ibu Victor atas apa yang ia lihat. Dan di akhir episode, Jim menerima telepon dari anaknya Thomas yang telah meninggal. Apa yang akan terjadi di episode ketiga? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ketiga, kita akan melihat Jim yang mengangkat telepon dari anaknya Thomas yang sudah meninggal. Jim tidak sebodoh itu untuk mempercayai telepon ini. Namun Thomas berkata untuk tidak membiarkan Julie dan Ethan bermain di luar saat menjelang malam. Mendengar ini, Jim menjadi khawatir sehingga mencari Ethan dan Julie. Hari sudah mulai gelap yang ditandai dengan Boyd yang menyalakan bel. Jim berhasil menemukan Ethan dan Julie di peternakan yang sedang memberi makan kambing. Things are getting worse around here, aren't they? Boyd bingung kenapa Jim sangat khawatir dan Jim menjawab kalau keadaan di sini memburuk. Sementara itu, Victor sedang berjalan sambil melihat peta yang sepertinya ia gambar. Victor membawa skop kemudian menggali di lokasi tempat yang sepertinya ia mengubur sesuatu. Setelah menggali sesuatu, ia pergi ke rumah Sarah sambil membawa koper kotor yang sepertinya baru saja Victor gali. Di dalam rumah, Victor melihat boneka keramik Sarah yang hancur yang sedang coba ia perbaiki. Do you have a bedspread? Yeah, I have a few upstairs. Why? We need to build a fort, and I'm going to tell a story. Victor bertanya apa Sarah memiliki beberapa spray kasur. Victor ingin membuat benteng dan bercerita sesuatu. Di tempat lain, Boyd berpikir kali ini ia tidak bisa tinggal diam dan sudah seharusnya mempelajari monster-monster itu. Tak lama kemudian Donna bergabung dengan mereka. Boyd memberitahu kalau ia ingin menangkap monster itu dan Donna berpikir kalau rencana ini berbahaya. Boyd ingin membuat monster ini berbicara dan menjelaskan apa yang mereka tahu. We have hit those things point blank with shotguns and all it makes them do is smile. Namun Donna berpikir kalau mereka tidak akan bisa membuat monster ini berbicara karena mereka tidak bisa disiksa. Monster itu pernah ditembak namun tak pernah terluka sedikit pun. Donna bukannya menjadi pesimis namun ia tidak ingin kehilangan nyawa orang lain hanya karena rencana yang tidak matang. Sementara itu di rumah koloni, Fatima berada di dapur dan melihat orang-orang yang sedang memakan stik dari sapi yang dibunuh monster sebelumnya. Hanya mencium bau stik itu membuat Fatima tidak nyaman dan memilih keluar. Fatima melihat tumpukan tanaman busuk yang dibuang. Namun karena Fatima memandang makanan ini enak, ia memakannya dengan lahap. Namun tak lama kemudian, Tilly melihatnya makan dan Fatima yang panik memilih pergi. Fatima pergi ke kamarnya dan Tilly ingin berbicara dengan Fatima, namun Fatima ingin menghindarinya. Tilly berkata saat ia pertama kali hamil, ia sering menjilat kulit telur. Hal ini Tilly katakan agar membuat Fatima tenang agar ia tidak merasa apa yang ia lakukan adalah aneh. Fatima mengizinkannya masuk dan Tilly menjelaskan kalau ngidam anehnya itu menghilang setelah beberapa minggu. Ia berpikir kalau Fatima juga sedang mengalami hal yang sama. Tentu Fatima saat ini sedang merasa sangat ketakutan apalagi ia juga tidak bisa memberitahu siapapun. Fatima yang hamil merupakan sebuah keajaiban karena sebelum kesini ia dinyatakan mandul secara medis. Saat ia hamil, ia tidak bisa makan dan yang bisa ia makan hanyalah makanan busuk. Hal ini membuatnya berpikir kalau bayi di kandungannya bukan manusia, namun ia tidak ingin memberitahu orang lain karena takut mereka berpikir kalau bayinya adalah monster. Namun Tilly bisa membantu Fatima untuk mengetahui kalau bayi di kandungannya baik-baik saja. Ternyata yang ingin ditunjukkan Tilly adalah sebuah kartu tarot. Fatima kecewa karena ia sudah membuka diri pada Tilly, namun ia malah menggunakan kartu tarot untuk mengetahui bayinya. These things played a pretty big role in my life. Tilly menjawab kalau sebelum Fatima melihat tempat ini, ia pasti juga tidak akan mempercayai tempat ini. Kartu tarot ini memiliki peranan penting dalam hidup Tilly. Ia menjelaskan kalau kartu tarot ini memberitahunya tentang kanker yang ia idap dan juga tempat ini.
Fatima luluh dan Tilly menjelaskan kalau kartu tarot ini diberikan oleh perempuan bernama Gertie. Setelah mengocok kartu tarot itu, Fatima bertanya apakah bayinya baik-baik saja. Sebelum Tilly membuka kartu tarot itu, seekor burung gagak memasuki rumah koloni dan menabrak dinding hingga mati. Di tempat lain, Kenny, Jed, Christy, dan 3 orang lain pergi ke tempat Kenny dan Jim menemukan makanan sebelumnya untuk membawa lebih banyak makanan. Sebagai informasi, untuk datang ke tempat ini membutuhkan waktu lebih dari setengah hari, sehingga mereka tidak bisa kembali dan harus bermalam di sini sebelum pulang. Jed berpikir kalau mungkin patung menyeramkan ini semacam jimat pelindung seperti jimat mereka. Sementara itu, Jim sedang di rumah memasak makanan untuk Ethan dan Julie. Ethan tiba-tiba bertanya siapa yang akan mengubur ibunya, namun Jim tidak ingin Ethan membicarakan ini. Ethan terus berbicara tentang ibunya yang mungkin sudah tinggal tulang dan Jim yang tidak suka membentaknya. I'm sorry. Yeah, really kind of a parent of the year, huh? Hal ini membuat Ethan marah dan pergi sehingga Julie juga pergi untuk menenangkannya. Saat Jim sendirian, telepon kembali berbunyi namun Jim tidak ingin mengangkatnya. Sementara itu, Boyd sedang di gereja membuat jebakan monster yang masih ingin ia lakukan. Di sana ia melihat hantu Bapak Katri yang sering menemaninya saat ia sendiri. Bapak Katri berpikir kalau rencana ini bukan rencana yang baik. Ia mengingatkan kalau monster itu memaksanya melihat ibu Kenny dibunuh untuk menghancurkan Boyd dan bukan membunuhnya. Ini mungkin adalah salah satu caranya, yaitu dengan membuat Boyd menjadi gegabah. Namun walau begitu, Boyd masih ingin melakukan rencananya. Kembali ke tempat Kenny. Seperti rencana, orang-orang mengumpulkan tanaman sebelum gelap. Jadi yang masih terguncang atas apa yang ia lalui membuat hubungannya dengan yang lain buruk karena mereka tidak mengetahui apa-apa. Jed pergi ke tempat sepi untuk kencing, namun di sana ia melihat batu berwarna merah. Hanya bagian atas batu itu yang berwarna merah seolah digunakan untuk memukul sesuatu sehingga bernoda darah. Namun di pohon, tiba-tiba Jed melihat pria dengan mata yang tertusuk dan menempel di pohon. Pria ini memegang Jed, namun saat seseorang datang, apa yang Jed lihat menghilang. Jed sudah muak dan akan segera kembali ke desa, namun Kenny melarangnya karena ia tidak akan sampai sebelum gelap. Namun Jed berpikir ia akan berhasil jika ia berlari. Namun karena Jed berlari ke arah yang salah, Christy mengejarnya, namun kaki Christy terkena jebakan hewan. Jebakan ini sudah sangat lama sehingga saat mencoba melepaskannya, jebakan itu malah hancur. Jebakan ini terlalu kuat untuk dilepaskan dengan hanya tangan. Kayu di sana kering sehingga tidak ada yang cukup kuat untuk melepaskan jebakan ini. Rencana Jed adalah untuk menggunakan besi yang digunakan mengikat patung menyeramkan sebelumnya untuk digunakan menyelamatkan Christy. Mereka berhasil menggunakan besi itu untuk membebaskan Christy. Namun engkel Christy masih dislokasi dan harus dibenarkan secepatnya. Above my foot and the other under my ankle. Wait. Saat membantu, Jed melihat pria yang sebelumnya ia lihat sedang memegang sebuah tengkorak yang dijadikan mangkok untuk meminum darah. Pria itu menawarkannya darah itu, namun Christy memanggil Jed dan apa yang Jed lihat menghilang. Kaki Christy sudah dibenarkan, namun karena hari mulai gelap, Jed memilih untuk tidak pulang ke desa. Sementara itu, Randall yang gabut sedang di bis tempat ia biasa tidur. Ia melihat serangga yang tiba-tiba menyerbunya. Namun saat Boyd muncul, semua serangga itu menghilang. Randall memilih untuk tidak memberitahu apa yang ia alami sebelumnya. Sementara Boyd kesini untuk bertukar tempat. Boyd akan bermalam di sini dan Randall akan bermalam di kantor sheriff. Hal ini karena Boyd ingin memantau para monster di malam hari untuk menjebak mereka atau setidaknya membuat rencana. Sementara itu di dunia nyata, di pagi hari, Henry memeriksa Tabitha yang menghabiskan semalaman di basement melihat lukisan buatan istrinya namun tidak mendapatkan apapun. Tabitha bahkan tidak tidur semalaman karena ia berpikir ia seharusnya menemukan sesuatu. Henry tahu kalau istrinya sering memberitahu kalau ia harus menyelamatkan anak kecil yang dikurung di sebuah tower tanpa tahu tower apa itu. Namun Tabitha yang mengalami hal yang serupa memberitahu kalau tower itu adalah sebuah mercusuar. Do you hear that? Oh, the bottles. Of course I hear them.
Saat di sana, Tabitha mendengar suara botol dan saat memeriksa ke belakang rumah, Henry menunjukkan pohon botol yang dibuat istrinya di halaman belakang. Ibu Victor adalah seorang seniman dan ia menyukai pohon botol dan membuatnya di beberapa tempat. Namun pohon botol ini berbeda dengan yang Tabitha lihat karena pohon ini tidak memiliki lubang di batangnya. Namun seperti yang Henry katakan sebelumnya, kalau istrinya membuat pohon botol ini di beberapa tempat, dan ini bukan yang pertama. Yang original dibuat di sebuah taman dan pohon itu mungkin memiliki lubang. Bahkan ternyata di pohon itulah saat Ibu Victor mulai melihat penglihatan aneh ini. Mendengar ini membuat Tabitha ingin Henry mengantarnya ke sana. It does that sometimes. That tape's been stuck in there for years. Mereka akan pergi menggunakan mobil dan saat mobil dinyalakan, pemutar musik menyala karena kaset Henry macet di dalamnya. Henry berkata kalau lagu ini adalah lagu favorit istrinya. Namun Tabitha juga memberitahu kalau lagu ini adalah juga lagu favoritnya dan Jim. Saat di perjalanan, karena Tabitha yang tidak tidur dan sarapan membuatnya tidak fokus. Henry berkata ada cracker di laci untuk ia makan. Saat Tabitha memeriksanya, ia melihat sebuah gelang yang ia kenali. Ia mengenali gelang ini sebagai gelang yang pernah ia buat untuk Jim yang Jim hilangkan. Namun saat terjebak di tempat itu, Tabitha kembali menemukannya. Dan tentunya melihat gelang ini lagi membuatnya merasa ada yang aneh dan bertanya dari mana Henry mendapatkannya. Henry menjawab kalau istrinya membuatkan gelang ini untuknya. Mendengar ini membuat Tabitha berpikir kalau ia masih di tempat itu dan semua ini hanya ilusi. Tabitha berpikir kalau ia sedang dipermainkan dan ingin Henry berhenti. Tabitha tidak mempercayai Henry sementara Henry bingung karena pohon botol yang ingin ia tunjukkan sudah sangat dekat. Henry tidak ingin Tabitha pergi dan tanpa sengaja menginjak gas sehingga mereka mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian mereka dibawa ke rumah sakit di ambulan yang sama bersama seorang perawat, seorang polisi, dan supir ambulan. Namun sebelum mereka sampai ke rumah sakit, perjalanan mereka terhenti karena jalan mereka ditutupi pohon yang tumbang. Tabitha sadar kalau ini adalah awal bagaimana seseorang bisa terjebak di tempat itu dan dengan begitu episode ketiga pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Di episode ketiga ini cuma 47 menitan lebih cepat 10 menit dari episode 1 dan 2. Di episode ketiga ini adalah batu loncatan untuk episode kedua yang sepertinya akan lebih baik. Sehingga tak banyak yang diungkapkan di episode ini. Jadi untuk episode ketiga, Mimin kasih rating 7/10. Kini kita masuk ke sesi teori. Episode ketiga ini terlalu pendek jadi Mimin gak nemu banyak teori tentang episode ketiga. Tapi Mimin nemu beberapa teori yang mungkin menarik. Yang pertama adalah saat sebelum Tabitha bertemu ayah Victor, ia pergi ke gereja dan bertemu dengan pendeta yang tidak diberitahu namanya. Ada sebuah teori yang berkata kalau pendeta ini sangat mirip dengan Martin, orang yang Boyd temukan saat terjebak di sebuah sumur. Menurut kalian, apakah mereka orang yang sama atau hanya kebetulan? Teori kedua adalah Tabitha merupakan saudari Victor atau malah ibu dari Ibu Victor alias Nenek Victor. Petunjuknya adalah Tabitha dan Ibu Victor memiliki lagu favorit yang sama, dan mereka berdua memberi suami mereka gelang yang sama. Jika Tabitha adalah adik Victor yang entah bagaimana berhasil selamat, ia kehilangan ingatannya dan diadopsi keluarga lain. Namun ia ingat lagu favorit ibunya dan juga bagaimana cara membuat gelang. Atau sebaliknya, Tabitha adalah Nenek Victor. Ia memberitahu cara membuat gelang dan mengenalkannya lagu favoritnya. Sepertinya gelang dan lagu favorit ini entah bagaimana memiliki hubungan antara Tabitha dan Ibu Victor. Teori ketiga adalah di season ini kita akan diperkenalkan orang lain selain Boyd dan kawan-kawan. Mereka bisa saja orang asli sini atau orang yang sama-sama terjebak namun di tempat yang berbeda. Orang-orang itulah yang menanam tanaman yang ditemukan Jim dan Kenny. Alasan kenapa butuh waktu lama untuk menemukan mereka karena hanya Jim dan Kenny yang pernah berjalan jauh dari desa hingga menemukan kebun ini. Jadi bagaimana menurut kalian tentang teori yang Mimin temukan ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.